Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang berburu produk digital high ticket. Di sini bahasnya digital ya. Meskipun sebenarnya pasti lebih dari digital gitu. Kemungkinan ada one on one coaching call atau grup WA private gitu ya. Nah, di sini yang menjadi apa ya? Yang menjadi pertanyaan itu high ticket ini kan produknya mahal. Terus benefitnya buat apa? Nah, kebanyakan para pembuat produk ini maunya produknya mahal, terus dia ngasih hampir semuanya mungkin ya. Cuma pada kenyataannya yang beli itu jauh dari yang ngejualnya gitu, dari sellernya. Padahal yang dicari itu justru boleh dibilang hubungan ya, kedekatan antara pembeli sama sellernya. Jadi kalau cuma beli dapat template terus dapat support yang ya ketemu sama orangnya aja susah gitu, gimana caranya gitu, gimana cara suksesnya gitu. Nggak bisa juga tiba-tiba sukses dari template, tiba-tiba ya mungkin ya bisnisnya udah dibikinin terima beres dan for you gitu, tapi kenyataannya ini istilahnya uh, upline-nya nih kemana, upline-nya atau mentornya atau ya pokoknya orang yang dipercayanya nih ini gimana gitu. Kalau nggak tampak gitu di sini akan apa ya, jadi beli itu serasa sia-sia ya. Nah, di sini yang harus ditekankan ya, kalau misalnya produk produk high ticketnya ini berupa ya istilahnya upgrade bisnis dari yang ya pokoknya dari yang biasa ya, yang awam jadi dia punya bisnis terima beres gitu lah, dibikinin websitenya, dibikinin email marketing follow up-nya. Cuma permasalahannya adalah setelah punya itu semua, ini permasalahannya orangnya nih sampai di mana gitu pedulinya gitu. Karena emang gimana ya, zaman sekarang ini duit susah. Kalau ada yang beli high ticket itu harusnya ya benar-benar bukan masalah pembeli ada raja, cuma gimana caranya dia ini mendapatkan manfaatnya. Jadi jangan cuma seller itu dapat duitnya aja, tapi pembelinya juga dapat usaha yang berpotensi, tapi tetap bisa jalan terus gitu, bisa lancar jaya. Inilah yang seharusnya menjadi salah satu dasar ya dibuatnya produk high ticket seperti itu. Kebanyakan kan kalau di model kayak internet marketing kayak guru ini, high ticket ini diarahkan ke apa ya, boleh dibilang sini gue promosiin bisnis lo. Nah, di share ke istilahnya dia punya data basis subscriber gitu doang ya, di share penawarannya udah gitu, dan itu pun mahal sekali, puluhan juta gitu. Ya emang sih dapat buzz gitu, cuma setelah itu ya gimana bisnisnya mau maju gitu. Emang tanggung jawabnya ya besar juga high ticket ini ya, karena menjual janji masa depan yang lebih baik. Nah, di sini emang seller ini harus benar-benar harus benar-benar ya peduli ya gimana caranya. Soalnya istilahnya yang beli ini udah otomatis jadi muridnya gitu, dan gimana caranya si murid ini nggak kayak di sekolah. Kalau di bisnis online si murid ini harus sukses gitu. Kalau nggak sukses ya berarti ada yang salah dengan ya, nggak, entah itu programnya, tekniknya, atau ya pokoknya strukturnya gitu. Ini harus dibenahin, dan ya namanya seller juga harus belajar ya. Makanya di sini Sirteman selalu ya bikin produk ini tahapnya yang logis, jadi orang ini akan ngikutin. Kalaupun
sampai di tengah dia ini istilahnya nggak bisa lanjut, minimal dia udah punya bekal cukup untuk ya dasarnya lah, entah itu dia nanti beda jalur, yang jelas dia udah punya dasar yang cukup gitu. Banyak kan bisnis apalagi kayak model kayak multi level marketing atau yang upgrade apa sih, beli kucing dalam karung seperti itu, ini upgrade. Kalau di multi level marketing malah lebih ini lagi ya, yang offline, tapi ya nih dia dibawa ke gedung dan ya pokoknya ketemu sama orang-orang yang sukses di panggung, bicara tentang kesuksesan dan lain-lain, sampai akhirnya pada satu titik digetok bayar segini, jebret, kalau nggak mau bayar ya bukan dari golongan yang sukses, seperti itu. Nah inilah yang menjadi apa ya, kayak bisnis kok kucing dalam karung gitu. Jadi kayak ya orang kan nggak tahu ini dia bisa suksesnya ini prosesnya gimana, atau cuma sistem apa, nembak kucing dalam karung kayak gitu. Jadi bukan bisnis bener-bener apa sih ya, masa orang harus nembak kucing dalam karung gitu loh. Jadi beli nih ntar pasti sukses gitu, kayak di dalam karungnya nih udah disiapin entah itu formula suksesnya. Nah di sini banyak orang pasti akan teragu ya, konversinya tuh jelek gitu. Karena mereka nggak bisa ngelihat dari A sampai Z gimana mau sukses gitu kalau mereka sendiri nggak tahu. Nggak mungkin sukses ini abrakadabra gitu ya, nggak ada garansi ya pak upline-nya ini sukses tuh. Makanya di sini high ticket ini jangan dijadiin semacam kayak kucing dalam karung ya. High ticket ini benar-benar ya tulus gitu, harus benar-benar yang dijual tuh dijabarin ya apa aja dan masalah yang jelas potensinya ya udah pasti gitu. Jadi orang tuh ada gambaran, oh kalau beli produk high ticket, produk yang harganya mahal, selain dia dapat istilahnya senjata bisnis online, senjata pokoknya template, dapat planner, dapat ya kemudahan akun sosmednya, entah itu TikToknya udah disiapin konten-kontennya dan lain-lain. Jadi dia bisa jalan, bisa ngerasain oh ternyata bisnis digital marketing ini seperti ini gitu. Jadi apa, sosmednya jalan, ya punya toko online, ya inilah yang ya mereka harus apa ya, nggak cuma beli terus terus tahu-tahu apa, beli tahu-tahu pengen kaya gitu, nggak bisa gitu. Tetap harus belajar, malah kalau semakin besar bisnisnya ya dia harus benar-benar semakin fokus gitu, ya belajar sama ya pokoknya langsung operasi. Kalau seperti itu kan yang langsung jalan, langsung operasi, dia harus fokus di situ gitu. Inilah pengorbanannya, dia harus ngeluangin waktu 1 jam sehari, 2 jam sehari, meskipun dia ya mungkin sibuk, mungkin kerja, mungkin part time, mungkin ojol, mungkin satpam, ya pokoknya ini harus berkorban gitu. Dan ya inilah banyak orang ini punya duit, masa depannya mau, cuma untuk berkorbannya mereka masih belum ikhlas ya. Bukannya nggak mau, tapi masih belum ikhlas ya. Mungkin ada bagian-bagian yang harus dipotong karena harus menyisakan waktu 1-2 jam untuk bisnis yang high ticket inilah. High ticket ini menawarkan istilahnya upgrade usaha gitu. Kita udah dikasih kemudahan, tinggal langsung jalan gitu. Dan ya inilah kalau orang dikasih bisnis, tahu-tahu udah dipegangin toko online, dipegangin punya channel YouTube yang udah diisi, pokoknya autoresponder email marketingnya udah dibenahin, diberesin lah tuh. Udah terima beres nih, ya siap duit otomatis dan lain-lain ya. Tapi ya mereka nggak belajar email marketing, nggak belajar ya pokoknya sebenarnya nggak harus belajar dari nol ya. Yang penting nanti semuanya tuh dikasih tahu, biasanya dikasih tahu seperti ini
yang mau belajar sendiri ya lebih bagus. Nah itulah makanya dengan kreativitas, inisiatif ini seharusnya bisa jadi jalan pintas ya. Cuma permasalahannya adalah banyak orang taunya punya duit beli dan mau kaya. Ini dia yang nggak menghargai mengisi kekosongannya itu ya, mengisi gimana istilahnya udah dikasih mobil, dikasih bensin, udah dipasangin AC, freon, setelin musik enak, cuma dia dia duduk di belakang maunya disetirin seperti itu gitu, maunya jadi bos ya nggak bisa. Dia harus benar-benar pegang kendali, ini usahanya dia gitu. Kalau disetirin sama orang ya pasti ya kadang ya beda, dia mau ke kanan, orangnya mau ke kiri ya, seperti itulah. Banyak hal-hal nggak sesuai dengan visi dan misi. Sebenarnya ini teori banget ya, teori, tapi inilah tantangannya, harus membuat produk high ticket ini yang bikin orang ini benar-benar upgrade dan bisa dia ini fokus ya ngerjain bisnisnya. Jangan cuma upgrade udah tapi bisnisnya nggak disentuh. Banyak kan kayak gitu, nggak disentuh. Punya toko online, punya channel YouTube, punya TikTok yang udah diisi kontennya, punya autoresponder yang udah diisi follow up serinya. Tiba-tiba ya udah yang beli itu agendanya istilahnya jelek, dia pengennya duitnya aja. Nah, inilah yang nggak bakal bisa gitu. Dia harus belajar, harus tahu dulu, harus connect, tetap ya harus connect dulu. Cari duitnya kayak gimana, permainannya gimana, terus nanti masalah duit cairnya dan lain-lain juga harus paham. Aturan mainnya, cara mainnya dan lain-lain harus belajar, harus fokus di situ. Makanya ini yang harus diurusin ya untuk penjual seller yang menjual high ticket. Ya dimatengin di grup coaching, grup mentoring, atau di grup private one on one call ya. Ini gimana caranya biar ya, apalagi kalau membahas tentang one on one call ya, orang bayar mahal untuk telepon dia misalnya 15 menit atau setengah jam. Ini ya mungkin namanya pebisnis online sibuk. Oke, lu bayar waktu gue, cuma permasalahannya adalah ya, karena bayarnya mahal, orang kan pasti ya, dari orang yang awam atau teleponan gimana mau, kadang orang kan pengen balik modal gitu. Dia udah keluar banyak ya, gue udah jadi istilahnya beli produk lo, gue jadi murid lo, tapi kok ya cuma ngajak ngobrol setengah jam doang gitu loh. Ya mungkin mungkin kalau seller seharusnya omongan gue nih sangat berkualitas lah. Waktu udah gue siap sediain ini itu, pokoknya gue udah nyediain waktu dalam hidup gue itu, harganya ini sebanding. Cuma kalau masalah yang telepon kadang muridnya ya kadang masih belum kalau cuma sekali telepon dan via telepon doang itu masih belum nancep di otak untuk permasalahannya. Jadi ya harus bikin satu program yang benar-benar ada waktunya untuk teleponnya tuh, jangan buru-buru. Yang penting belajar bahas materi ya, pokoknya dijabarin template-templatenya ya, aturan mainnya dan lain-lain seperti itu. Nah di sini ya itulah yang mau nggak mau memang harus seller ini mau nggak mau ya harus mantau gitu. Juga untuk yang beli ya, muridnya juga harus inisiatif dan kreatif gitu. Karena kalau nggak, dua-duanya nggak seperti itu, nggak akan terjadi simbiosis bisnis yang bagus gitu. Karena biar gimana juga seller ya butuh kisah sukses dari muridnya, murid juga dia butuh sukses untuk dirinya sendiri gitu. Dan ya kalau misalnya seller mendapatkan imbalan dari kesuksesan ya itu emang ya dia cari duit gitu loh, dia emang cari duit online seperti itu ya. Aturan mainnya kan gitu, seller cari duit online ya, muridnya tuh harus bisa punya bisnis dan lancar jaya, udah gitu aja gitu. Jadi ya emang segala sesuatunya yang kurang harus dibenahin, yang kira-kira inilah harus banyak
banyak apa ya, banyak jam terbang gitu, banyak jam terbang. Cuma permasalahannya produk high ticket ini emang mahal, nggak bisa semua orang ini beli. Nah, emang harus ada ya istilahnya orang-orang yang minat serius, ya mau mengubah hidupnya lah, mau pindah zona. Nah, di sini ya emang cocok-cocokan, rezeki-rezekian gitu, nggak bisa apa ya, nggak bisa dijadiin patokan. Oh, sellernya ini yang belinya sedikit berarti dia ini bagus. Nggak juga, mungkin yang belinya banyak malah nggak ada yang bagus, muridnya nggak ada yang jadi itu. Atau yang beli sedikit justru dari sedikit ada muridnya yang berhasil, entah itu dari pokoknya dari programnya atau dari kenal sellernya seperti itu. Nah, disinilah namanya bisnis ini yang nggak harus apa ya, kadang butuh cuma penegasan atau cuma bimbingan apa, kasih semangat. Kadang seperti itu doang, masalah teori, materi, modul segala macam itu kadang orang itu masuk kuping kiri, masuk keluar kuping kanan. Itulah justru dengan penegasan atau ya pokoknya kata-kata yang bikin semangat itulah yang justru mungkin lebih kena gitu loh. Nah, di sini emang ya harus belajar motivasi, harus belajar ya gimana caranya ya untuk mempengaruhi orang lain dalam artian yang positif seperti itu. Oke guys, jadi itu aja tentang boleh dibilang mastermind uh, produk high ticket yang layak diburu. Yang pertama yang udah jelas sellernya ya. Sellernya siapa? Jangan ngelihat dia itu cuma terkenal, subscriber banyak atau ini nanti justru kalau terkenal subscriber banyak belum tentu akan dilayani atau diajarin dengan penuh atau full ya. Kadang dia malah nggak ada waktu, malah ini dia maunya jualan aja kadang. Nah, itu hati-hati juga gitu. Ya di sini emang ya cocok-cocokan, rezeki-rezekian, makanya judulnya berburu produk high ticket. Kalian harus ya beli high ticket itu produknya mahal, tapi kalian juga ya harus emang namanya bisnis. Kalian pemula kalau mau shortcut ya harus berburu produk di high ticket yang benar-benar cocok dan bisa itu jalan lancar jaya seperti itu. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.